Baik, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melepas kaleng yang menutup bagian IC menggunakan blower. Cara yang sering saya tunjukkan yaitu menggunakan gunting ataupun tang potong seperti ini. Ya, menggunakan tang potong. Tapi kali ini kita menggunakan blower. Nah, perlu diperhatikan pertama, di sekitar kaleng yang akan kita angkat, apakah terdapat komponen yang gampang meleleh, rentan terhadap panas. Kalau saya lihat di bagian sini ada soket kamera. Ini harus kita amankan. Jadi kita bisa menggunakan solasi anti panas ataupun bisa menggunakan aluminium foil atau ditutup menggunakan apapun, intinya aman. Kalau misalnya ada koin kayak gini, bisa ketutup gitu, nggak masalah. Nih, asal nanti panas tidak langsung menghantam. Seperti itu. Sebenarnya ini pun tetap bisa dihindarkan dengan cara kita tidak langsung ke arah yang ada soket ataupun komponen yang rawan meleleh. Jadi langsung nanti panas difokuskan ke posisi yang aman. Seperti itu. Nah, misalnya di sini ada soket atau slot SIM ya. Daripada kita takut khawatir ya kita tutup aja. Lebih baik kita tutup. Nah, supaya lebih aman, tidak hanya satu lapis. Berapa lapis? Ratusan. Ya, termasuk di sini tadi. Ya, kalau memang gampang atau istilahnya enak menggunakan ini ya udah. Dua lapis, tiga lapis lebih. Makin banyak lapisannya makin lebih aman. Ya, ini asal aja ya. Nggak serapi yang di video-video YouTube gitu ya. Di konten-konten. Nah, tapi ini kita fokuskan. Nah, kawan-kawan sekalian, ketika kita memutuskan untuk mengangkat kaleng menggunakan blower, artinya nanti sebagian besar dari permukaan PCB pasti akan terkena panas. Setuju ya? Berarti bisa jadi kemungkinan IC yang di dalam juga nanti ikut timahnya di kaki-kakinya itu meleleh ya. Meleleh. Nah, kita harus siap mental, siap dengan kemungkinan ketika kita ngangkat dengan blower, maka IC juga nanti akan resikonya wajib kita angkat. Kenapa? Nanti meleleh kakinya, dia kalau dilem, ya kakinya dilem, maka nanti akan nelor keluar. Kondisi seperti itu kita wajib cetak ulang IC-nya. Jadi jangan malas, jangan ngedumel, jangan ngomel nanti setelah angkat, wah malah tambah parah gitu ya. Enggak. Sebenarnya tambah parah karena bias panas, mau tidak mau kita harus ACP nantinya. Seperti itu. Oke, kita langsung saja. Kita menggunakan blower dengan panas bisa 350 supaya tidak terlalu panas. Tapi di sini saya menggunakan 360 dengan angin 35. Seperti ini. Waktu mengangkat kita tidak perlu memberikan flat ya. Jadi apa adanya saja. Di awal fokus ke titik yang ingin kita angkat. Nah, karena di sini ya, yang kita angkat ini kawan-kawan adalah kaleng penutup CPU. Ya, makanya tadi saya sampaikan siap-siap kalau memang harus diminta untuk cetak ulang ya mau enggak mau. Nah, sampai kapan? Ini kita panaskan sampai timah sudah terlihat mengkilat. Ataupun ini kita pelan-pelan congkel, tapi sangat pelan sekali.
Nah, ini sudah mulai mendidih timahnya. Ya, ini juga sudah mulai terangkat. Pelan saja ya. Waktu mencongkelnya pelan saja, jangan dipaksa. Nah, ini cukup pelan ini. Dari satu sisi, nanti kalau sisi ini sudah terangkat, corongnya dipindah ke sisi yang belum terangkat. Ini enggak pakai tenaga, cuman mengandalkan berat dari pinset. Boleh dibalas di arah sini. Nah, ini baru pelan-pelan saya angkat. Oke. Nah, ternyata memang CPU-nya dilem ini. Ya, CPU-nya dilem. Nah, seperti itu cara mengangkat kaleng. Pilih mana? Angkat kaleng menggunakan blower ataupun menggunakan tang potong. Yaitu tadi pertimbangannya, kalau memang tidak dilem sebenarnya, lebih baik memang pakai blower. Kita tahu itu nggak dilem gitu. Nah, ini kan dilem nih. Ingat, dilem resikonya nanti akan ada timah yang keluar. Kalau kepanasan ini. Resikonya seperti itu ya. Jadi kawan-kawan harus betul-betul pastikan tidak ada yang nelor di sini. Kita lihat dari samping juga ini. Nah, karena sudah aman. Banyak pertanyaan, Mbah, ini kalengnya kalau udah selesai dikerjakan, apakah dipasang lagi? Nggak perlu, bos. Ya, jadi selesai buang aja. Tapi kalau saya nggak saya buang nih. Kadang kaleng-kaleng ini kita butuhkan untuk nutup soket seperti ini. Ya, jadi kalau pas kita lagi ngerjain, ya tadi ini, nah tinggal dikasih double tip, dikasih apa? Solasi biar dia nggak gerak gitu kan ya. Nah, jadi jauh lebih aman. Oke, begitu pula sebaliknya. Nah, ini di sini, ini saya tunjukkan lagi satu kali ya. Satu kali lagi. Ingat analisanya, pertimbangannya. Kalau memang ada komponen plastik seperti ini, tutup. Jauh lebih aman. Ya, nah, pakai kaleng ini jauh lebih aman lagi. Ya, kaleng dulu baru gitu ya. Ini bisa dibengkak-bengkokkan ini. Ya. Ini bisa bahkan kita gunting sesuai ukurannya. Misalnya oh kita butuh segini doang. Ya sudah gunting. Gunting di sini. Ada gunting enggak di meja situ? Tolong dong. Gunting ini enggak enak. Di ini. Ada. Oh ya. Nah, ini kita potong. Tutup nih. Oh, aman Sulaiman. Ya. Jadi kehati-hatian konsepnya. Jangan berani, mental oke, tapi pertimbangannya kurang. Itu yang saya sebut dengan membabi buta. Jadi kita dalam bekerja dihitung-hitung. Ya kan? Asal aja nggak apa-apa, yang penting kita ada ikhtiarnya untuk melindungi ini gitu loh. Oke. Nah, ini arahnya dari sini. Kita panasin dari pojok sini misalnya. Oke. Ini kebetulan kalengnya kaleng tipis ya, mudah ini. Jadi kalau pakai tang potong pun enak, cuman tidak recommended. Kenapa kaleng ini diangkat? Biasanya ya dengan tujuan untuk melihat apakah ada komponen-komponen yang korosi kalau kena air. Tentu sesuai dengan tujuan. Contoh tadi sudah saya tunjukkan di skema. Oh, kaleng ini kita angkat karena apa? Ada CPU di bawahnya yang ingin kita eksekusi misalnya. Memang kalau kawan-kawan lihat di video tutorial di YouTube misalnya,
ya di channel-channel lain ada yang hanya gunting sesuai dengan ukuran yang IC yang diangkat, menggunting memotong sesuai dengan komponen yang akan dieksekusi gitu. Nah, tapi alangkah baiknya kalau kita tahu, oh titik-titiknya tadi, oh komponennya di mana gitu ya. Atau tadi, kalau kena air, wah harus kita lepas semua kalengnya. Ya udah lepas aja gitu. Nggak takut, nggak khawatir dengan apapun yang ada di bawahnya. Yang jelas kita sudah pertimbangkan. Ini contoh lagi di sini ada lampu LED nih. Ya, saya lihat di sini ada lampu LED kan ya. Buat aman ya udah tutup aja. Gini. Cuman begini doang nggak apa-apa, asal tidak terkena panas nanti. Nah ini kan kita misalnya congkel dari sini nanti nih, gitu ya. Nah jadi saya tunjukkan sekali lagi untuk kaleng yang di sebaliknya. Dan di sini sudah aman dari komponen-komponen yang berbau plastik, yang melonyot-melonyot gitu sudah aman. Jadi untuk kawan-kawan putuskan kapan harus menggunakan blower, kapan harus menggunakan gunting kuku, tang potong dan lain sebagainya, atau gerinda, ya menggunakan gerinda juga bisa dipotong gitu ya. Cuman saya coba beberapa kali, saya pribadi nggak nyaman pakai gerinda. Nah, tetap lebih enak pakai tang potong ataupun saya angkat keseluruhan seperti ini. Nah itunya terangkat, tapi nggak apa-apa ya, nanti arahnya dari arah sana nih. Ini udah mulai terangkat. Jadi satu sisi dulu, kalau ini udah mulai lepas, kaleng ini udah mulai lepas di sisi ini, baru kita angkat di sisi lain, panaskan sisi lain. Dan jangan semau tenaga kita, ya. Ini harus ya pelan-pelan, dengan hati. Kira-kira kalau dia belum terangkat, ya jangan dipaksa. Nah, sisi ini udah mulai terangkat, saya udah mulai pindah ke sisi lainnya. Ya, nampaknya sih gampang, ya. Tapi kalau tidak dicoba, tidak dilatih, ya gampang pun jadi akan sulit nantinya. Jadi kawan-kawan harus coba juga ya setelah melihat video ini. Nah, hati-hati kalau udah nimpak kayak gini nih. Ya, tapi insya Allah aman nih. Nah, baru sisi yang satunya lagi. Kalau pakai tang potong, ya ini kelupas-kelupas nih biasanya. Iya. Ini, kalau ini kategori gampang ya, karena kalengnya juga tipis. Ya sudah aman. Nah nanti tinggal kita lihat nih, ya mau eksekusi yang mana kan jadi lebih mudah ya dengan melepas seluruh kalengnya. Dan kaleng ini sekali lagi tidak perlu kita pasang kembali, nggak perlu. Yang mana IC cas, yang mana IC power, kan jadi nampak semua nih. Kalau saya lihat ini eMMC-nya tidak dilem, eMMC-nya. Ini kebetulan kawan-kawan kasus mati total arusnya stuck di 120. Stuck di 120 sehingga kita coba lepas dulu kalengnya.
untuk nanti menganalisa tegangan-tegangan kerja dari CPU.